Halo semuanya, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan laporan proyek KDJK server penyedia hosting. Perkenalkan dulu, nama saya Kendrick Rafael Tiko Alu dengan NIM akhir 097. Perkenalkan, nama saya Gusti Bagus Putrawan dengan NIM akhir 133. Perkenalkan, nama saya Ika Angga Kusumadatmika dengan NIM akhir 109. Perkenalkan, nama saya Iwan Samayasa dengan NIM terakhir 027. Nah, kami adalah kelompok B5 dan pada kesempatan ini kami akan menjelaskan melaporkan penghasilan kami. Next. Ini terdapat kita memiliki latar belakang. Jadi, proyek ini menargetkan diversifikasi layanan hosting dengan mengaktifkan 3 domain utama, yaitu web kelompok b5.com, web 2 kelompok b5.com, dan web 3 kelompok b5.com. Next. Kami telah merancangkan berbagai rumusan masalah. Jadi kami akan menghasilkan berbagai virtual mesin, dan masing-masing mesin virtual mesin memiliki peran sendiri. VM pertama memiliki peran yaitu menyediakan 3 domain DNS, yaitu web 1, web 2, dan web 3. Dan pada VM kedua, dia memiliki peran untuk menyediakan backup dari server dari VM 1. Dan pada VM ketiga, dia memiliki tanggung jawab melakukan FTP. Dan virtual machine 4 memiliki tanggung jawab melakukan pengujian aksesibilitas terhadap 3 website yang menggunakan browser. Next. Dan berikut adalah tujuan kami. Next. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan penyusunan virtual machine pertama kami. Jadi pertama-tama kita ingin menginstal Apache. Jadi Apache adalah sebuah penyedia server DNS yang umum. Dan Apache terdapat pada package lokal Ubuntu. Jadi dia tersedia. Jadi pertama-tama kita melakukan perintah sudo apt update sehingga kami bisa update local packagesnya. Jadi next. Ini dengan command sudo ufv applis kita ingin melakukan konfigurasi firewall. Jadi kita ingin menerapkan Apache. Jadi pertama kita menggunakan applis untuk melihatkan berbagai pilihan. Next. Ini kita memilih untuk menggunakan Apache sehingga ini traffic akan melalui port 80. Next. Ini setelah kita melakukan sudo ufv enable, kita mengaktifkan firewall, kita ingin membuktikan memeriksa keaktifannya dengan sudo ufv status. Next. Ini kita menggunakan sebuah perintah sistem CTL. Ini terdapat berbagai perintah sistem CTL yang berhubungan dengan pengaktifan ataupun nonaktifan Apache. Pada saat ini pada langkah ini kita menggunakan sistem CTL status untuk memeriksa keaktifan Apache 2. Ini dalam kita bisa lihat sini bahwa ini bersifat aktif atau running. Tapi kalau misalnya sifatnya tidak aktif atau nonaktif, ini kita bisa menggunakan perintah sistem CTL start Apache 2 biar bisa running. Next. Ini terdapat menggunakan perintah hostname strip i. Ini nanti ditujukan berbagai IP address. Nah, jika kita menuliskan IP address ini ke sebuah web browser di Windows, kita seharusnya bisa mengakses server
server dari yang disediakan virtual machine. Next. Ini sebelum kita melakukan konfigurasi DNS apapun, Apache sudah menyediakan sebuah halaman default sebagai placeholder. Dan jika kita bisa lihat bahwa itu adalah URL yang sudah disediakan. Dan next. Dan berikut ini konfigurasi DNS akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana bisa IP itu dikonversi menjadi DNS. Jadi yang pertama itu kita bisa lakukan dengan menginstalasi Binance di Ubuntu server dengan mengetikkan sudo apt install Binance dan nanti akan diperlihatkan apakah nanti kamu ingin melanjutkan atau tidak. Next. Nah, kemudian pada file host di sini kita bisa mencari pada directory etc/host. Di sini pada defaultnya hanya terdapat 127.0.0.1 untuk localhost. Dan juga di sini kita perlu merubah dan menambahkan IP address sesuai dengan yang kita peroleh dengan melakukan hostname awalnya, yaitu di sini di mana menggunakan 192.168.84 host 73. Di sini kita bisa memasukkan nama KDJK B5 sebagai username dan juga kelompok b5.com sebagai hostname. Next. Nah, kemudian di sini ada beberapa file yang akan kita gunakan, yaitu yang pertama itu db.127 dan juga db.local. Kemudian juga ada name-conf local dan juga name-conf option. Jadi di sini agar tidak hilang itu filenya, misal kita edit ada yang salah, kita dapat melakukan copy paste dengan mengetikkan perintah sudo copy paste. Di sini db18 D168 dan 192 merupakan reverse dari IP yang dimana ini hasil copy paste dari file db.127. Next. Nah, oke, jadi di sini ada konfigurasi untuk file name conf lokal. Jadi di sini yang diperlukan itu sebenarnya ada dua. Jadi yang pertama itu ada lookup zone, yaitu nama hostname-nya di mana di sini adalah kelompok5.com. Kemudian untuk editnya itu kita bisa cari di file etc/bind dan /db.kelompok5 b5.com yang sebelumnya sudah kita copy paste dari file db.local. Dan juga untuk reverse lookup zone-nya di sini menggunakan reverse IP yang dimana itu tiga oktet di awal. Jadi misal 192.168.84 dibalik menjadi 8468.192. Di sini juga filenya mengarah pada DB yang dimana namanya DB18.168.192. Hal ini agak berbeda karena kita pernah merubah konfigurasi IP-nya. Next. Nah, yang sekarang untuk DB18.168.192 di sini kita sebenarnya hanya perlu mengikuti bagaimana bentuk dari file isinya. Karena di sini juga tidak boleh ada sintaks sedikit pun karena ini agak sensitif sedikit. Oke, jadi yang pertama itu yang perlu dirubah di sini adalah ns1kelompok b5.com dan juga di sini bisa masukkan root kelompok b5.com yang dimana di sini pada paragraf selanjutnya ada name server yang digunakan untuk memberikan nama dari masing-masing IP. Jadi misalnya untuk IP 73 akan diberikan untuk web 1, 74 untuk web 2, 75 untuk web 3, sama seperti prinsip subnetting. Next. Nah, kemudian untuk mengecek apakah ada sintaks yang salah atau tidak dari file db itu kita dapat menggunakan name check zone. Oke, jadi check zone
yang dimana ini kelompok b5.com ini diperoleh dari hostname yang sebelumnya sudah diatur di .option, kemudian di kelompok b5.com nama filenya, sama juga untuk checkzone untuk yang IP 84168.192-nya. Oke, next. Nah, kemudian yang ini untuk DB kelompok B5 ya. Jadi di sini hampir mirip seperti sebelumnya. Kita juga memasukkan web1 kelompok b5.com untuk nama servernya, dan kemudian kita di bawahnya memasukkan IP-nya. Next. Oke, jadi di sini kita masuk ke file resolve.conf. Ini bisa diperoleh dari masuk ke direktori cc dan mengetikkan sudo nano, maka akan muncul tampilan GUI nano versi 6.2. Jadi di sini ada name server yang dimana ini mengarah pada host kita, server sebagai host, yaitu 192.168.8473 atau IP utamanya, dan juga name server untuk Google 8.8.8. Oke, jadi kemudian kita bisa menyeting juga pada direktori netplan dan di mana masukkan ke config. Next. Nah, jadi untuk di config-nya sendiri, file ekstensi YAML ini kita memasukkan address-nya, yaitu untuk server utama kita di mana host-nya 73 dengan subnet 24 dan root dengan default gateway 84.233, yang di mana name server address-nya ini merupakan Cloudflare, salah satu penyedia layanan hosting 1.1.1 dengan domain seperti itu. Nah, ini untuk hasilnya kita dapat menggunakan NSLOOKUP untuk mengecek apakah sudah berhasil atau tidak. Next. Dan ini kita mengecek apakah ping dengan menggunakan nama DNS sudah berhasil atau belum. Okay, next. Ini sama seperti tadi, hanya saja ini menggunakan IP yang berbeda dari host 220 sampai 223. Dan di sini di setel untuk Ubuntu desktop. Next. Nah, ini juga sama seperti tadi. Next. Ya, ini mengecek pingnya. Next. Nah, ini adalah tampilan dari web ketika DNS web 1 dan web 2 dan 3-nya sudah sukses. Ya. Next. Nah, selanjutnya ada virtual machine 2 yang akan dijelaskan oleh teman saya, Restama. Baik, di sini saya akan menjelaskan penyusunan dari VM2. Slide. Nah, menyusun dari VM2 ini berperan untuk menyimpan backup server DNS dengan menggunakan contrap. Nah, untuk memeriksa penjadwalan dengan perintah cat pada /etc/crontab. Next. Nah, untuk memeriksa perintah crontab yang sedang berjalan dengan perintah ini sebagai berikut. Sudah terlihat pada gambar bahwa dengan mengetik perintah tersebut akan muncul beberapa teks mengenai backup dari data tersebut. Slide. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang pengimplementasian VM3. Nah, yang pertama, kita melakukan update setiap kali mendownload sesuatu karena ini salah satu best practice untuk mengupdate setiap fungsi dan repositori yang terdapat di Ubuntu. Next. Nah, kemudian kita membuat FTP server yang diperlukan software FTP, yaitu fsft pd, dan dapat diinstal dengan menggunakan sudo apt install fsft pd, kemudian klik enter. Nah, kemudian kita jalankan perintah sudo systemctl start
FSFTPD untuk menjalankan sistem tersebut. Next. Nah, kemudian ketika sistem dijalankan, setelah itu kita melakukan konfigurasi dan pengamanan pada FSFTPD dapat dilakukan juga dengan melakukan perintah sudo nano /etc/fsftpd.conf. Next. Nah, kemudian pada Velcom dapat di-set pojok kiri bawah, kita klik file, klik icon set manager dan akan menampilkan seperti pada gambar yang tertera di layar. Next. Nah, kemudian klik new site untuk menambah entry baru. Nah, setelah itu kita setting dengan protokol FTP. Kemudian kita pilih host dari server Ubuntu yang menerapkan FTP. Kemudian kita setting logon type normal dengan username dan password yang sudah kita daftarkan sebelumnya pada Ubuntu server. Kemudian jika sudah, kita klik connect. Next. Nah, kemudian kita klik pada file name dan upload file yang baru dibuat dari desktop dan tambahkan ke remote site pada directory /ftp/file. Nah, jika berhasil, akan muncul notifikasi, yaitu directory listing of ftp/file successful, seperti gambar yang tertera di layar. Next. Nah, kemudian jika kita cek pada server FTP Ubuntu web3 kelompok b5.com dengan IP address 192.168.84.75 dan pergi ke tempat penyimpanan data user, FTP user akan diperoleh sebagai berikut. Next. Nah, ini adalah index.jpg berhasil disimpan, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita ketik cd home, kemudian kita maka akan muncul FTP user web 3, FTP index.jpg, file dan index.jpg mengenai detail di mana file tersebut disimpan. Next. Nah, kemudian akan penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, untuk virtual machine keempat. Yang pertama, setting dulu sebelum kita memulai ke start virtual mesinnya, setting dulu di network. Pada adapter kedua, itu pilih host only adapter. Dan adapter pertamanya itu NAT aja. Nah, setelah kita masuk ke VirtualBox-nya, ke Linux-nya, di bagian kanan atas itu ada wired setting untuk menyeting IP secara manual. Nah, selanjutnya tekan pada setting Ethernet ENP 0S3 dan ketik address tujuan kalian secara manual. Nah, di sini tujuannya itu 192.168.84.76.